Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zairin Maulana Al-Wahaj, jurusan Teknik Sipil di Universitas Negeri Malang. Jadi hari ini saya ditugaskan untuk melakukan review singkat buku pada mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas E15 dengan dosen pengampu Ibu Waude Yunia Silvia Riza. Ya, jadi saya akan mereview sedikit apa tentang buku Pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Universitas Brawijaya pada tahun 2019. Jadi alasan saya memilih buku ini karena isi-isinya sesuai dengan kriteria tugas, yaitu relevan isi buku ini dengan kehidupan bernegara dan tantangan zaman modern sekarang yang banyak banyak dihadapi sekarang maksudnya. Jadi untuk buku ini ditulis oleh tim penulis dari Universitas Brawijaya, yaitu Dr. Muhammad Anas, Emi Setianingsih MPhil, Destriana Saraswati MPhil, Albar Adetrai Hasibuan, Surya Desis Mansyah Putra, Galih Damayanti, Tria Indra Rahmawan, dan Priska Kiki Wulandari. Oh ya, maaf, saya lupa menyebutkan gelarnya. Berikut gelar. Ya, lanjut. Jadi review singkat dari buku ini, seperti yang saya ucapkan sebelumnya, buku ini banyak membahas tentang keterkaitan Pancasila dengan peristiwa-peristiwa modern yang sering dihadapi oleh masyarakat, yang mana baru-baru ini juga yang mana di bagian slide buku juga membahas tentang beberapa permasalahan yang mendera bangsa Indonesia, seperti korupsi, radikalisme, dan intoleransi yang banyak sekarang itu di masyarakat. Intoleransi seperti kasus RUU TNI yang baru-baru terkuak ini. Yang selanjutnya, buku ini terdiri dari 6 bab, yang mana bab 1 kesejahteraan Pancasila, kultural, pemikiran dan implementasi, bab kedua Pancasila sebagai sistem filsafat, bab ketiga Pancasila sebagai jalan tengah ideologi dunia, bab keempat Pancasila sebagai dasar negara, bab kelima Pancasila sebagai sistem etika, dan bab yang terakhir Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kita memahami dari buku ini urgensi memahami sejarah Pancasila. Jadi di buku ini tuh mengatakan bahwa negara itu ibarat kapal yang siap berlayar dengan tujuan mengantar penumpang dari pelabuhan ke pelabuhan. Berlabuhnya kapal itu dengan selamat di tempat tujuan turut dijamin, baik oleh kru kapal maupun penumpangnya. Bagi kru kapal haruslah profesional dan berkomitmen memprioritaskan keselamatan, sedangkan bagi penumpang adalah bijak untuk selalu memastikan rasa aman itu ada saat pada perjalanan dengan mencermati kondisi kapal, ketersediaan perlengkapan keselamatan, dan kesadaran membawa muatan dengan atas batas kewajaran. Negara pun juga bisa diandalkan secara demikian, yang mana elemen utama negara pun bisa diandalkan sebagai demikian. Elemen utamanya yaitu pemerintahan negara dan rakyat itu sendiri. Jadi di buku ini tuh kita anggapannya tuh negara itu diibaratkan sebagai kru dan penumpangnya itu diibaratkan sebagai rakyatnya. Yang mana pemerintah dan rakyat harus bersinergi menjaga negara tetap eksis
berdaulat, dan tegak berdiri. Lalu apa yang menjamin sebuah negara mampu tetap tegak berdiri dan berubah menjadi bangsa besar? Yaitu Pancasila. Dan jadi untuk plus minus dari buku ini, jadi menurut saya buku ini masih belum mencakup, mungkin karena buku ini terkhusus untuk masalah yang dihadapi sekarang, jadi buku ini tidak terlalu, cangkupannya tidak luas, tetapi sangat mendalam di bagian masalah-masalah yang terdapat pada zaman sekarang. Dan untuk kelebihan dari buku ini, saya merekomendasikan buku ini karena dari kata-katanya yang mudah diterima, yang mudah dicerna. Karena sebelumnya saya sering membaca buku-buku Pancasila, tetapi saya lumayan sulit untuk memahami makna dari kalimat-kalimat tersebut. Tapi untuk bagi kalian yang ingin membaca tanpa harus terlalu berpikir, buku ini sangat cocok untuk kalian. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya sudah saya sebutkan tadi. Bagi saran saya bagi pembaca-pembaca yang ingin membaca buku tanpa harus terlalu istilahnya tuh kayak kita tuh harus mencermati banget gitu kan. Banyak orang tuh baca buku sebagai kesenangan mereka. Nah, kalian bisa mengganti novel kalian dengan membaca buku ini, karena buku ini kalian tidak harus terlalu berpikir untuk memahami buku ini, karena dari penulisan dan untuk memahami makna dari buku ini kalian cukup membacanya dan kalian akan paham. Mungkin sekian video review singkat dari saya. Atas kesalahannya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.